banyak yang bisa kita petik dari pembicaraan saya dan Sandi Saputra pada malam hari ini. Beliau mengingatkan bahwasanya selama di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan bantulah pemerintah untuk mentaati peraturan itu. Ya, itu penting banget. Karena karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu kan. Ya, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Asik. Kali ini gue bersama salah satu konten kreator muda asal Jawa Barat kalau nggak salah, dan merupakan salah satu king TikTok. Oh, enggak bang. King TikTok. Ya, jadi langsung aja pada malam hari ini gue akan ngobrol santai dengan salah satu konten kreator muda ini. Udah itu langsung aja sih, mungkin adik yang di sebelah kiri saya ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sandi, bisa dipanggil Sandi SS. Asal Sukabumi, Jawa Barat. Oke bang, gimana? Mau tanya-tanya apa atau mau ngobrol apa? Ya, jadi kita Ini boleh. Jadi santai aja. Ya santai. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu adalah yang pertama, sudah berapa lama sih Sandi SS ini berada di dunia konten kreator? Sandi udah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun menjadi seorang konten kreator. Ya. Terus konten pertama yang dibuat Sandi itu apa ya? Joget-joget. Oh, joget-joget. Iya, di TikTok. Oke. Terus awal-awal merintis menjadi seorang konten kreator itu seperti apa sih Sandi ini? Awalnya sih Sandi nggak ada niatan terjun ke konten kreator, terus kayak konten-konten kayak orang-orang gitu kan. Orang-orang kan kalau konten yang dinamain konten kreator tuh kan harus udah punya mentahan konten yang benar-benar dia tuh udah dibikinin ide gitu. Kalau Sandi tuh nggak ada niatan sama sekali kayak gitu, tapi Sandi cuma iseng-iseng doang. Sudah gitu kesini alhamdulillah gitu kan, jadi nyaman, jadi oh gini loh ternyata gitu kan, jadi gini loh. Jadi Sandi bisa dapat pengalaman yang lebih ini lagi, yang lebih luas lagi gitu. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya yang saya pengen tahu itu, kan menjadi seorang konten kreator ini pasti sesuatu hal yang tidak mudah. Iya, betul. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan buat seorang Sandi SS ini? Tantangan. Kalau dibilang tantangan, tiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, di satu sisi Sandi nggak pernah yang namanya kekurangan Sandi di sini. Sandi nggak mau jadi konten kreator, nggak mau gitu. Sandi nggak pernah sama sekali ngeliatin kekurangan Sandi, bahwa di diri Sandi. Sandi sadar Sandi punya kekurangan, tapi Sandi nggak pernah ngeliatin kekurangan Sandi. Nah, Sandi terus nyoba kayak misalnya gini loh. Sandi bikin dance, Sandi coba dance. Sandi bikin konten masak, Sandi coba masak. Sandi bikin apa yang ngebuat kayak joget yang lagi hits lagi ini, Sandi coba, dan akhirnya finally Sandi bisa lewatin itu semua, dan followers Sandi suka gitu sama konten-konten Sandi. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Ya. Terus kemudian apa sih yang menjadi motivasi seorang Sandi SS ini untuk menjadi seorang konten kreator ya? Padahal ketika kita melihat di ibu kota ini kan sangat banyak konten kreator yang ada. Ya. Bahkan mungkin bukan hanya ratusan, mungkin sekarang udah ribuan gitu. Iya. Iya, banyak banget. Sandi termotivasi dari siapa ya? Dari konten kreator. Ada sih salah satu TikToker juga. Sandi ngelihat anak-anak TikTok ternyata gini. Itu benar-benar dari konten kreator, dia tuh dance. Nah, Sandi lebih ke dance-nya. Makanya Sandi coba di dance nih. Tapi Sandi bukan dancer, Sandi bukan dancing, bukan yang jago banget enggak, tapi Sandi termotivasi dari dia gitu, yang segala ngelakuin pokoknya kayak dia ngelakuin itu tuh kayak enakan banget, kayak
nyaman gitu nah makanya Sandi termotivasi. Tapi kalau untuk konten kayak desain gitu Sandi bukan niru sih, tapi Sandi apa ya, apa yang ngebuat Sandi kayak Sandi suka sama dance ini, Sandi nyoba upgrade lagi ke yang lebih baru lagi kayak gitu. Jadi tetap jadi diri Sandi sendiri, tapi dance-nya tuh sebenarnya bukan ngikutin orang lain ya, apa ya, termotivasi dari dia gitu. Makanya Sandi, oh ternyata Sandi di ini nih, di dance gitu kan. Maksudnya kayak oh ini loh Sandi di sini gitu, kemampuan Sandi di sini gitu. Oke. Terus kemudian bagaimana caranya menjadi seorang konten kreator yang notabene berasal dari daerah? Kan pertama pasti Sandi itu berangkat dari daerah. Iya. Nah, cikal bakalnya itu seperti apa sih yang mungkin bisa diberikan dan sedikit diberikan motivasi untuk teman-teman yang ada di daerah? Sandi dulu mikirnya gini, Sandi kan pas keluar sekolah kayak susah banget gitu kan, maksudnya kayak apalagi yang nggak ada, maksudnya nggak ada, awam banget tentang sosial media kayak gini kan, bla bla kayak gitu. Nah orang-orang kok pada bisa ya, kenapa Sandi gak bisa gitu kan, maksudnya gak apa-apa, yang penting Sandi nyoba dulu. Yang penting Sandi kerja keras dulu, yang penting Sandi berusaha dulu. Mau akhirnya endingnya nihil ataupun gimana itu terserah nanti, itu gimana nanti, yang penting Sandi jalanin dulu aja depannya kayak gimana. Adapun hasil yang udah Sandi sekarang nikmatin itu adalah usaha yang Sandi proses dari dulu gitu. Jadi gak ada apa ya, gak ada kepikiran, kan Sandi juga gak ada kepikiran Sandi buat jadi content creator, yang penting Sandi jalanin dulu aja. Itu sih. Jadi walaupun Sandi ini dari kampung, belum gini-gini, gak ada teman gini-gini, tapi Sandi berusaha buat diri Sandi, ngeyakini diri Sandi sendiri bahwa Sandi bisa. Oke, ini sangat luar biasa ya. Artinya dia menanamkan tekad yang sangat luar biasa sehingga dari daerah itu bisa bersaing di ibu kota ini. Iya. Ya, terus kemudian gimana sih caranya untuk menarik perhatian penonton agar selalu menonton konten Sandi ini? Kalau dibilang menarik, Sandi gak ada ini juga, gak ada kepikiran buat orang-orang suka sama Sandi kayak gitu, itu gak ada. Yang paling penting Sandi bikin konten yang gak pernah ngerugiin orang lain, dan sesuka Sandi, apa yang Sandi lakuin, apa yang Sandi buat ya itu buat diri ya, pertama pasti buat diri Sandi sendiri dulu kan, kayak nikmatin gini. Adapun orang lain yang suka apa enggaknya itu terserah mereka gitu, hak mereka suka apa enggaknya. Jadi kayak gimana gitu. Jadi bukan tuntutan intinya, kemauan dari diri sendiri. Oke. Terus selanjutnya saya mau dengar nih, kira-kira apa pesan yang bisa Sandi berikan kepada teman-teman para konten kreator muda yang baru ingin menginjakan kakinya ke dunia konten kreator ini? Khusus buat kalian yang kayak mau jadi konten kreator ataupun jadi apapun itu, masa kayak sosial media, ya selebgram ataupun youtuber atau apapun itu yang udah pernah Sandi alamin ya, tetap fokus pada diri sendiri. Intinya love yourself, cintain diri sendiri. Apa yang ngebuat kalian suka ya kalian lakuin selagi itu positif. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk gua mah gak bisa nih, aku gak bisa kayak gini, orang dia mah pinter gini. Gak ada yang gak bisa, semua orang bisa, kecuali orang bermalas-malasan itu yang gak bisa mungkin. Jadi jangan pernah berkecil hati, terus tanamin di diri sendiri bahwa kita tuh bisa gitu, kita tuh bisa jadi diri sendiri. Yang paling penting itu tekad yang kuat, bener, prinsip hidup kalian itu seperti apa sih, kedepannya mau jadi apa, nah itu niat kalian mau jadi apa gitu, kayak gitu. Jadi pasti punya prinsip yang beda-beda kan, ada yang mau jadi ini, oh gua mah gak mau kayak gitu, ribet ini ya, itu hak kalian gitu, mau jadi apapun itu. Yang penting juga pernah ngerugiin orang lain selagi itu dalam hal yang positif gitu. Ya, oke. Terus yang ingin saya tanyakan kembali, kira-kira penghargaan apa yang pernah Sandi peroleh selama di dunia konten kreator ini? Penghargaan, alhamdulillah dapat penghargaan dari TikTok juga, terus masuk nomine konten kreator juga, awards kemarin ada di TikTok Awards, alhamdulillah masuk juga, masuk nominasi. Terus apa ya,
diundang di ini di acara festival fest gitu atau apa pokoknya acara Mary Riana gitu kan. Itu banyak banyak banget konten kreator di sana yang nah yang bikin Sandi kayak wah Sandi harus banyak belajar lagi, Sandi harus banyak belajar lagi dari mereka. Oh ternyata gini loh, Sandi nggak cuma di sini doang, Sandi nggak stay di sini doang, Sandi harus upgrade lagi ke yang ini. Jadi nggak monoton di situ aja gitu. Oke. Nah, saya sering mendengar di media sosial bahkan membaca di suatu Instagram bahwa Sandi ini merupakan salah satu anggota dari The Basura House. Ya betul. Nah, saya ingin bertanya bahwa bagaimana sih TBH di mata Sandi? TBH di mana Sandi TBH adalah keluarga kedua. Jadi dia tuh TBH ini tuh yang apa ya kekeluargaannya dapat bener-bener kayak Sandi tuh emang di sini loh gitu cocoknya tuh emang bener-bener di orang-orang yang tepat gitu. Jadi sebuah apa ya mungkin kalau dibilang apa tuh namanya beruntung gitu ya kalau dibilang beruntung gitu di Sandi dipertemukan dengan orang-orang baik gitu, anak-anak TBH yang istilahnya Sandi sendiri gitu suka sama apa yang di dalamnya itu gitu. Contohnya di dalamnya tuh kayak hobi satu tujuan, punya hobi yang sama gitu. Jadi satu pikiran yang benar-benar kayak kita pengen sukses di masa depan. Nah itu loh yang bikin Sandi kayak oh iya bener Sandi tepat nih di sini gitu. Makanya Sandi harus ini. Nah jadi makanya rasa kekeluarganya tuh TBH tuh dapat gitu. Di Basura House tuh emang bener-bener orang-orang yang tepat gitu. Oke. Nah, terus kemudian beberapa hari yang lalu saya baru saja menonton di Maxstream ya. Artinya ada salah satu film ya, yaitu Angling Dharma. Nah, di situ itu Sandi berperan sebagai apa? Oh Sandi berperan sebagai Angling Kusuma, anaknya Angling Dharma. Nah, itu artinya buat saya para konten kreator muda ini khususnya di The Basura House, saya lihat bahwasanya mereka ini selalu membuat sesuatu yang positif sehingga menarik daya perhatian untuk para anak-anak muda pada saat ini. Nah, sekarang kita kan tidak dapat pungkiri bahwa banyak sekali paham radikal yang mudah meresap ke pemikiran anak-anak muda, remaja dan bahkan dewasa. Yang saya ingin tanyakan di sini, kira-kira bagaimana cara seorang konten kreator untuk menggiring sebuah opini supaya mereka ini tidak terpapar paham radikal? Ya kata Sandi tadi fokus, harus fokus. Jadi nggak boleh yang namanya kan kalau di luar sana banyak kan seusia Sandi yang mungkin minuman terus bawa gini narkoba lah gitu. Kalau Sandi juga fokus, terus gak boleh yang namanya pergaulan penting. Itu pergaulan sangat penting. Kalau kalian bergaul sama ini, pasti kan bakal keikut-ikutan. Kalau kalian gaul sama ini, contohnya kayak Sandi gaul sama anak TBH yang dia konten kreator gitu. Sandi bakal keikut-ikutan. Gak mungkin dong Sandi anak TBH konten kreator kalau Sandi enggak gitu. Kayak gitu jadi mereka bikin konten gak mungkin dong kalau Sandi gak bikin konten kayak gitu. Mereka minum minuman gak mungkin dong kalau gak minum kayak gitu istilahnya. Jadi kasarnya pergaulan itu menentukan apa kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, jadi di sini Sandi mengatakan bahwa di mana tempat kita berada ya di situlah. Artinya sama siapa kita bergaul akan seperti apa ya kita tergantung daripada kita dengan cara kita memilih teman. Artinya di sini agar adik-adik itu tidak terkena paham radikal, olehnya itu selektif lah dalam memilih teman dan tempat pergaulan. Nah, kemudian baru-baru ini itu banyak berita yang ada di televisi dan di media sosial. Artinya banyak anak kecil yang melakukan tindakan kriminal, bahkan mengkonsumsi obat-obatan, dan juga yang paling parahnya yang sering saya baca ini adalah terpaparnya anak usia muda oleh paham radikalisme. Nah, kemudian
caranya Sandi ini untuk menangkal hal itu seperti apa sih deh? Jadi mungkin karena Sandi seorang konten kreator yang punya banyak pengikut, mungkin bisa disampaikan pesan agar supaya adik-adik yang di luar sana ini dan dari usia muda, remaja hingga dewasa itu tidak terkena paham radikalisme, kriminalitas, dan ya yang paling parah itu narkoba. Kalau Sandi sendiri gimana ya? Nggak pernah sih namanya kayak gak mau ikut-ikutan ya, apalagi ngerugiin gitu kan, ngerugiin. Emang mungkin kalau di luar sana kalau buat yang kan kalau ngedengar dari berita-berita buat yang kayak ketangkap narkoba kayak gitu kan, masa kayak buat ngilangin stres apa gini. Kalau menurut Sandi ya, iman yang paling kuat, imannya dikuatin lagi, lebih banyak belajar tentang ilmu. Jadi jangan pernah mencoba sesuatu hal yang baru yang akan berdampak bagi masa depan gitu. Jadi jangan, kalau nyoba buat hal yang baru, buat yang positif itu bagus banget, kalau itu bagus banget. Tapi nyoba buat hal yang bikin ngilangin stres atau apapun itu yang negatif, itu mungkin enaknya sesaat, tapi kedepannya kita harus mikirin kedepannya kayak gimana. Gak mungkin dong, gak bakal ada orang yang pengen mati hari ini. Tapi itu tergantung Allah juga, tergantung kata Allah. Kalau lu mau mati hari ini, maksudnya dalam keadaan minum atau mabok-mabokan, itu kan nggak lucu maksudnya. Bener gak? Yeah. Kalau dalam keadaan kita dalam melakukan hal positif, itu alhamdulillah gitu, kayak kita udah ngelakuin yang terbaik. Makanya selagi semasa hidup kita harus ngelakuin yang terbaik gitu untuk diri kita sendiri atau di sekeliling kita gitu. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah menyerah gitu, jangan pernah menyerah. Apa yang bikin stres tuh kita sendiri gitu, kita sendiri yang mikirin. Apa yang nggak harusnya kita pikirin nggak usah dipikirin. Jadi jangan pernah pokoknya jangan pernah, intinya harus jangan pernah memikirkan sesuatu hal yang nggak mungkin. Nah, jangan pernah memikirin itu. Maka kita harus fokus ke depannya, apa yang bikin kita apa negatif kita buang, kita ambil yang positifnya aja, majulah ke depan. Jadi jadilah sesuatu gitu, ngerti kan? Jadilah sesuatu, bukan jadilah apa ya, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan orang yang ada di sekitar kita. Jangan ngerugiin orang lain itu. Jadi Sandi ini merupakan idola saya sebenarnya, karena banyak karakter yang terkadang kita dapat mengukur. Artinya di sini sudah banyak pesan yang disampaikan oleh Sandi dan semuanya terjawab, alhamdulillah. Kemudian saya mau tanya terakhir, ya mungkin gak terakhir untuk selamanya ya, terakhir untuk ini. Artinya saya mau bertanya, orang tua di mata Sandi itu seperti apa? Orang tua di mata Sandi sangat berharga, Bang. Itu adalah surganya, menuju jalan surganya Allah. Itu adalah orang tua di mata Sandi itu benar-benar apa ya, kehidupan, setengah kehidupan di sana itu benar-benar orang tua gitu. Jadi kayak orang tua tuh kayak berharga banget gitu. Kayak kalau emas dijaga kan kayak berharga banget, ini tuh lebih dari emas gitu, kayak berharganya tuh benar-benar lebih dari emas. Kehidupan Sandi, jadi kayak orang tua tuh hidup gitu dari Sandi. Jadi kalau istilahnya kayak kasarnya orang tua gak nyemangatin aja, kayak aduh kok ini. Jadi makanya orang tua tuh kayak hidup gitu di hati Sandi tuh kayak hidup gitu. Orang tua tuh kayak gimana ya, kayak sosok yang sangat berharga banget gitu. Nah, terus? Jadi Bang gitu aja. Oke. Jadi mungkin itu sebelumnya saya meminta terakhir ya sama Sandi. Karena kan sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Apa sih pesan Sandi untuk para pengikut Sandi dan teman-teman netizen di luar sana selama pandemi ini? Selama pandemi, tetap dijaga imunnya. Benar-benar COVID ini di luar dugaan kita ya. Jadi
apa namanya, kayak kita gak pakai masker aja sekarang ini pokoknya ikuti protokol. iya diikuti protokol kesehatannya, benar-benar harus dipatuhin, nggak boleh ini deh, pokoknya nggak boleh nentang apa yang ada peraturannya gitu kan. Jadi itu juga buat kita dan buat orang-orang di sekeliling kita gitu, agar terhindar gitu dari COVID-19. Jadi tetap dipatuhi ya guys, tetap dipatuhi. Pokoknya harus banget. Terus kesehatan itu wajib banget. Dan bukan buat orang lain ya, Bang, buat diri kita sendiri gitu. Oke, jadi itulah tadi ngobrol santai bersama Sandi SS. Artinya banyak yang bisa kita petik dari pembicaraan saya dan Sandi Saputra pada malam hari ini. Beliau mengingatkan bahwasanya selama di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan bantulah pemerintah untuk mentaati peraturan itu. Ya, itu penting banget. Karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu kan. Ya, itu. Terus kemudian selektiflah dalam memilih teman agar teman-teman dan kalian sahabat-sahabat di luar sana tidak terpengaruh dengan pikiran yang negatif yang membawa kalian ke arah yang negatif, seperti melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan yang di luar kata positif bagi kita semua, seperti menggunakan narkoba, dan yang paling parah adalah kita terpapar dengan paham radikal itu. Artinya itu yang harus kita jaga. Dan saya lagi-lagi saya katakan, artinya tolonglah berbuat positif mulai dari hari ini. Ketika kita mempunyai masa lalu yang kelam, ubah itu mulai saat ini. Contohlah adik-adik kita ini, para konten-konten kreator yang selalu memberikan manfaat dan hal-hal yang positif demi terciptanya masyarakat yang lebih maju daripada hari sebelumnya. Olehnya itu, saya Randy Ronaldi dan Sandi Saputra mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya pada malam Makasih hari banyak ini. Bang, makasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Karena subscribe ini gratis. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.